warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah wa lidzalika uzama ila nuqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji kepada Zat yang Maha Suci, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan umur yang panjang sampai detik ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul utusan alam, ialah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang telah membawa kita semua umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah kepada zaman kepintaran, dari zaman yang gelap gulita sampai sekarang zaman yang terang benderang. Ialah Rasulullah revolusi Islam sedunia, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in akibat tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang mengakui sebagai umatnya Nabi, yang mengklaim sebagai umatnya Nabi, semoga mendapatkan syafaatul banyak kelak yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Ihsan Firmansyah, utusan dari MTS Al-Mukhtariyah, untuk menyampaikan beberapa patah kata yang insya Allah saya akan patah-patahkan menjadi beberapa kata, sehingga tersusunlah sebuah pidato yang bertema gali potensi diri untuk hadapi persaingan globalisasi. Dewan juri yang saya hormati, hari-hari haruslah terus kita singgahi, waktu yang terus mengalir bagaikan air yang tak bisa dibendung dan dihentikan, yang membawa kita pada sebuah zaman, yang membawa kita pada sebuah kehidupan yang dimana yang sulit bukan lagi hal yang sulit, yang mudah bisa saja menjadi sangat mudah, yang mustahil bisa saja menjadi kenyataan. Inilah kita pada zaman globalisasi, inilah kita pada zaman perubahan-perubahan baru yang selalu berdatangan. Dewan juri yang berbahagia, sebelum saya membahas tentang menggali potensi diri untuk hadapi persaingan globalisasi, ada satu kata yang harus kita telaah, ada satu kata yang harus kita tahu apa itu maksudnya, yaitu mengenai tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global, yang merupakan suatu proses, suatu tatanan, suatu aturan dan sistem-sistem tertentu yang berlaku bagi setiap bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara yang ada di seluruh dunia semakin tertarik menunjukkan suatu tatanan kehidupan yang baru, menyediakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi juga dapat mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam keterkaitan antar bangsa ataupun antar manusia. Bentuk globalisasi ada pada bidang. Yang pertama, globalisasi pada bidang budaya. Yang kedua, globalisasi pada bidang komunikasi. Yang ketiga, globalisasi pada bidang ekonomi. Dan yang keempat, globalisasi pada bidang iptek. Faktor-faktor yang terjadinya globalisasi, saya di sini hanya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya kerukunan antar bangsa. Yang ketiga, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Contoh-contoh globalisasi yang telah kita rasakan pada saat ini. Yang pertama, contoh globalisasi yang pertama, banyak produk asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya motor, alat elektronik lainnya, baju dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak pasar swalayan. Yang ketiga, peran wanita yang semakin sejajar dengan laki-laki. Yang keempat, masuknya ideologi-ideologi baru. Yang kelima, jual beli online semakin berkembang. Dewan juri yang saya hormati, sudah kita rasakan globalisasi itu semakin mendekati kita. Kita semakin terhimpit kepada kita. Siap tidak siap, kita harus siap menghadapinya. Dikarenakan pasti dan pastilah di globalisasi ini akan ada persaingan yang sangat ketat, persaingan yang tidak semudah apa yang sedang kita hadapi dan kita perjuangkan saat ini. Persaingan di era globalisasi, perubahan teknologi, sistem informasi dan komunikasi telah merubah cara dan kecepatan dalam berbisnis.
berbagai produk ataupun jasa. Pola transaksi telah mengarah ke kecepatan, keamanan, dan kenyamanan melalui dengan sarana elektronik. Ini semakin membawa kita untuk kita bisa beradaptasi. Ini sebagai tantangan kita untuk kita dapat beradaptasi di sana. Di era globalisasi ini, kita bukan bersaing dengan manusia, kita bukan bersaing dengan orang-orang yang hebat, tetapi satu persaingan kita harus bersaing dengan teknologi yang semakin canggih. Jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi, tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi itu. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Mencari tahu kekurangan dan kelebihan pada dirimu. Bersikaplah terbuka pada saran dan kritikan. Singkirkan rasa takut akan kegagalan. Membangun kebiasaan baik dalam keseharianmu. Dan ingat, jauhi pergaulan yang dapat menghancurkan dirimu. Tingkatkan dengan potensi fisik kita yang kita fungsikan untuk membagi kepentingan untuk memenuhi hidup kita. Contoh, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Manfaatkan potensi itu yang ada pada diri kita, karena itu akan menjadi potensi kita. Itu yang akan menjadi potensi kita. Ingat, yang pertama itu adalah potensi fisik. Itu adalah potensi fisik yang harus kita ketahui. Tingkatkan dengan potensi fisik kita dengan orang lain yang tidak punya seperti kita, orang lain yang belum tidak sempurna seperti kita. Mari kita manfaatkan potensi fisik kita. Yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi diri inilah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menggali sisi potensi sosial, emosional. Hampir sama mengenai tentang potensi mental intelektual. Hanya ini ada pada otak yang sebelah kanan. Ini berfungsi untuk tanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Yang keempat, potensi mental spiritual. Ini menentukan kecerdasan pada diri kita. Ini berfungsi untuk berhubungan dengan kesadaran jiwa, sehingga bukan kita menemukan sesuatu norma-norma dari diri kita, tapi harus kita mencarikan dari diri kita. Yang kelima, potensi daya juang. Potensi daya juang hampir sama dengan potensi mental spiritual yang ada pada diri kita. Dengan kita berhubungan keuletan, ketangguhan, dan juga daya juang yang tinggi. Cara mengembangkan diri agar siap menghadapi globalisasi ini yang harus kita catat. Bagaimana kita mengembangkan diri kita agar siap menghadapi di globalisasi kelak. Yang pertama, belajar bahasa asing, seperti belajar bahasa Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Yang kedua, open-minded pada yang positif. Buka semua pikiran-pikiran kita kepada yang lebih baik. Yang ketiga, asah terus skill yang kamu kuasai. Yang keempat, planning hidup yang baik. Yang kelima, tingkatkan ke dalam kemampuan berpikir. Yang terakhir, sadar teknologi. Itu yang harus kita jadikan modal. Dengan kita mengembangkan diri agar siap dalam menghadapi persaingan globalisasi. Mungkin ia lelah, pasti susah. Pasti dengan kita mengejar globalisasi, dengan kita menggali potensi-potensi kita, pasti kita akan lelah. Tetapi ketahuilah, kelelahan itu, capaian itu pasti akan ada suatu saat nanti kita merasakan kebahagiaan. Jangan sampai, ingat, jangan sampai kita yang ada di sini merasakan kebodohan kelak di globalisasi di masa depan. Jangan sampai kita kembali ke dalam zaman kebodohan karena kita tidak mencarinya sampai di sini. Kita harus terus gali kepotensian kita dalam globalisasi.
Jangan sampai kita menjadi pecundang di masa depan. Jangan sampai kita menjadi sampah-sampah di masa depan. Ya Allah, jangan sampai kita seperti itu. Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Jangan sampai kita menjadi sampah dan kita menjadi hal-hal yang buruk di masa depan. Jangan jadi pecundang. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.